Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait FR SKB PAI tahun 2020. Ya, kita sama-sama belajar. Saya juga calon CPNS pada tahun ini. Ini saya dapatkan beberapa FR dan nantinya saya rekap menjadi beberapa kesimpulan yang perlu kita pelajari bersama. Ini hanya memberikan informasi saja terkait teori-teorinya atau materi-materinya. Namun saya tahu pasti banyak kekurangan yang saya sampaikan nanti. Jadi saya harapkan dukungan teman-teman semuanya dalam mendoakan mudah-mudahan kita semuanya yang mengikuti tes CPNS pada kali ini, terutama di SKB PAI, bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa FR yang saya temukan di beberapa channel Telegram. Ini yang pertama dari Muhajir Asyadin. Ini FR mulai tanggal 1 September sampai 2 September. Nantinya juga ada 3 September nanti akan saya masukkan lagi dalam channel ini. Ini yang terakhir sudah ada, cuma beberapa belum saya buat lagi. Untuk yang sebelum tanggal 3 September ini sudah saya simpulkan menjadi satu kesimpulan. FR-nya itu apa saja? Untuk yang pertama dari Muhajir Asadin ini, alhamdulillah sudah selesai SKB. Terima kasih untuk semua penghuni grup ini. Soal yang saya dapat pedagogik tentang penilaian, contoh kasus, kemudian penilaian apa yang cocok, penilaian proyek dan portofolio dan lain-lain. Kalau soal agama banyak tentang contoh kasus, kemudian dipilih yang berkaitan dengan kasus tersebut. Saran saya tetap fokus pada teks soal. Yang kedua dari Asyari, alhamdulillah telah selesai mengikuti tes hari ini. Sebagai referensi kakak, soal yang saya dapat adalah pedagogik otomatis, pasti ada, kurang hadis, kurang lengkap, kurang jelas apa, rukun haji, terus sejarah penaklukan pasukan muslimin di Afrika, sejarah Salahuddin menaklukkan Konstantinopel. Ternyata dari beberapa FR itu saya menemukan banyak sekali yang menyebutkan Salahuddin. Ya, Salahuddin. Jadi kita semuanya nanti bisa belajar tentang mendalami tentang Salahuddin. Selanjutnya saya bacakan dari Faiz Abdillah, FR dari Formasi Grup PAI. Nggak ada peta buta satupun. Tajwid aja, cuma dapat satu soal. Soal-soalnya lebih sulit soal-soal di grup ketimbang di SKB tadi. Ya, jadi di grup ini saya mendapatkan di grup PAI, channel di grup Telegram PAI itu rata-rata itu lebih sulit di grup daripada pada waktu soal di SKB. Terus selanjutnya FR yang selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada contoh kasus, nanti apa termasuk fungsi hadis termasuk apa, bayan apa, seperti itu. Dan selanjutnya dari pedagogik ada prota, promes, dan RPP. Selanjutnya ada FR dari FR SKD dan SKB. Ini adalah channel sebelah ya. Ini saya masuk ikut channel itu dan saya rekap jadi satu biar tidak tertumpuk dengan FR SKB yang lain. Terus bismillah PAI lagi. Ini ada sedikit yang saya ingat tentang penilaian, contoh kasus, kemudian penilaian apa yang cocok, penilaian proyek portofolio, sikap dan lain-lain, kegunaan alokasi waktu di RPP dan silabus dan kurikulum, hafalkan satu-satu. Tadi dapat 2 soal tentang alokasi waktu di RPP ini. Ini pedagogik ya. Nanti saya simpulkan jadi satu filenya. PAI ada mawaris 2 soal, ashabul furud, dan selanjutnya nanti bisa dibaca.
Soalnya kakak, dari semua FR ini di channel ini, yang bagi ingin yang masuk dalam channel ini bisa klik link di deskripsi YouTube saya. Nanti saya masukkan, nanti secara otomatis bisa masuk dalam link ini ya, di channel ini. Channel ini khusus FR SKB PAI tahun 2020. Dan ini sudah saya rekap di Google Drive. Nanti kakak-kakak, teman-teman atau teman-teman semuanya bisa mendownload kesimpulan yang saya rekap, dan ada beberapa materi yang terkait sesuai FR. Ini ada kesimpulan kan. Ini saya simpulkan sendiri. Jika ada kekurangan ya mohon maaf lah. Pasti ada kekurangannya. Untuk pedagogik, ini ada remedial dan pengayaan. Untuk yang kedua, penilaian cocok pada suatu tes, teknik penilaiannya. Yang ketiga, prota, promes, RPP, fungsi silabus. Yang keempat, kegunaan alokasi waktu di RPP. Untuk mapel agama Al-Quran hadis, tentunya banyak dalil-dalil ayat Al-Quran yang populer terutama. Jadi apalagi ada materi di madrasah aliyah, itu bisa dipelajari. Kemungkinan besar banyak FR yang menyatakan dalil-dalil Al-Quran, dan kita mencari tahu kandungan pokoknya ataupun isinya dari dalil-dalil tersebut. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, mampu menentukan matan, rawi, dan sanad. Yang keempat maksudnya, tajwid belum ada rinciannya, termasuk mat ataupun eva, idhar, itu belum tahu rinciannya. Selanjutnya, fikih, itu ada rukun haji, macam haji, 2, zakat, sedekah, wakaf, dan hadiah. Yang ketiga maksudnya wakaf. 4, mawaris ashabul furud. Yang kelima, hukum yang ditetapkan di kehidupan atau hukum taklifinya. Terus 6, wudhu. Kalau di SKI-nya, sejarah kebudayaan Islamnya, ini rata-rata keluar adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti bisa dicari. Dan di materi ini juga sudah saya sampaikan, atau link materinya juga sudah saya masukkan dalam penjelasan materi nanti. Selanjutnya yang ketiga, dinasti Abbas dan dinasti Umayyah. Yang keempat, perjanjian Madinah dan perjanjian Hudaybiyah, soal penalaran. Untuk yang akidah adalah qada qadar atau takdir. Ini sebagai contoh, seorang pengembala kambing yang pergi ke desa sebelah yang banyak rumput karena di desanya rumput mengering, termasuk takdir apa atau apa. Ini catatan lain, ini FR 1 September sampai 2 September ya. Ini masih ada yang bilang tidak ada peta buta atau wali songo. Yang kedua, tetap fokus pada soal. Yang ketiga, tidak ada teori belajar. Yang keempat, studi kasusnya panjang-panjang, jadi penalarannya sangat dibutuhkan. Yang kelima ini salah redaksi. Kita kembali ke materi. Ini ada beberapa materi teman-teman. PHI haji, zakat, wakaf, terus PHI mawaris. Ini pedagogik full. Ini lengkap, termasuk RPP, penilaian di sini sudah ada. Ini khusus materi tentang penilaian. Untuk yang ini coba kita buka. Tunggu sebentar. Nah, ini materi dari kesimpulan FR. Ini saya rangkum sendiri. Pasti banyak kekurangan teman-teman. Jadi saya harapkan bisa menambah sendiri. Seperti itu. Bisa di-download, bisa dibaca-baca. Ini ya kakak-kakak atau teman-teman semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pasti banyak kekurangannya. Jadi saya harapkan untuk kakak atau teman-teman semuanya bisa mendukung channel ini dengan subscribe dan share dan like. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.